Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Karnia, NIM saya 2311231. Saya dari kelas P6G. Baiklah, di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas kuliah pengembangan materi sejarah kebudayaan Islam yang diampu oleh Bu Siti Hapsoh. Baiklah, di sini saya akan menceritakan tentang peristiwa kelahiran Nabi Muhammad, masa kecilnya, hingga beliau menerima wahyu pertamanya. Nabi Muhammad lahir di kota Mekah pada hari Senin 12 Rabiul Awal pada tahun Gajah, yaitu sekitar tahun 570 sampai 571 Masehi. Tahun tersebut pada tahun itu disebut tahun Gajah karena terjadi peristiwa besar ketika pasukan bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraha datang untuk menyerang dan menghancurkan Ka'bah, namun digagalkan atas kehendak Allah melalui pasukan burung ababil. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim karena ayah beliau, Abdullah bin Abdul Muthalib, telah wafat sebelum beliau dilahirkan, dan ibunya bernama Aminah binti Wahab, seorang wanita mulia dari kalangan Quraisy. Sejak dalam kandungan hingga dilahirkan, sejak dalam kandungan hingga dilahirkan, banyak riwayat mengatakan bahwa adanya tanda-tanda keberkahan yang menyertai kelahiran beliau. Kemudian beliau lahir dan diberi nama Muhammad oleh kakeknya Abdul Muthalib dengan harapan kelak menjadi orang yang terpuji. Pada masa kecilnya, sesuai dengan tradisi masyarakat Quraisy, beliau harus disusukan oleh wanita perdesaan agar beliau tumbuh menjadi anak yang sehat dan kuat. Beliau pun diasuh oleh Halimah As-Sa'diyah dari Bani Sa'ad. Selama tinggal bersama Halimah, banyak keberkahan yang dirasakan oleh keluarga tersebut, seperti rezeki bertambah dan keadaan menjadi lebih baik. Beliau pun tumbuh menjadi anak yang sehat, cerdas, dan memiliki akhlak terpuji. Selama beberapa tahun kemudian, ibu beliau, Aminah, itu wafat dalam perjalanan pulang dari Madinah. Beliau pun menjadi anak yatim piatu. Setelah ibunya wafat, beliau pun diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Namun 2 tahun kemudian, pada saat beliau berusia 8 tahun, kakeknya pun wafat. Lalu beliau pun diasuh pamannya yang bernama Abu Thalib. Pada saat itu perekonomian Abu Thalib cukup sederhana, namun pamannya itu tetap menyayangi beliau seperti anaknya sendiri. Beranjak usia remaja dan dewasa, beliau mulai mengikuti pamannya berdagang hingga keluar kota. Dalam waktu berdagang, beliau dikenal dengan orang yang jujur, tidak pernah menipu, dan amanah, sehingga beliau dijuluki oleh masyarakat Mekah pada saat itu dengan julukan Al-Amin atau dapat dipercaya. Memasuki usia dewasa, beliau semakin dikenal dengan kepribadian yang luhur dan tidak seperti masyarakat Mekah pada saat itu, karena pada saat itu masyarakat Mekah itu masih suka menyembah berhala, melakukan ketidakadilan, dan sering melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk lainnya. Kemudian beliau merasa tidak nyaman dan sering termenung untuk mencari kebenaran hidup. Lalu beliau menyendiri ke Gua Hira, yaitu gua yang terletak di Jabal Nur tidak jauh dari kota Mekah. Pada usia 40 tahun, di mana tepatnya itu pada malam bulan Ramadan, terjadi peristiwa besar di mana itu akan mengubah kehidupan beliau dan sejarah umat manusia. Karena pada saat itu ketika beliau berada di Gua Hira, datanglah malaikat Jibril yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyu pertama. Malaikat Jibril berkata, "Iqra", yang berarti bacalah. Kemudian beliau menjawab bahwa beliau tidak bisa membaca, namun perkataan tersebut dilakukan sebanyak 3 kali, dan malaikat Jibril pun menyampaikan wahyu pertamanya, yaitu berupa surat Al-Alaq ayat 1-5. Hal tersebut tentunya membuat Nabi merasa takut, khawatir, terkejut karena beliau belum pernah mengalami itu sebelumnya. Sehingga beliau buru-buru pulang dan menceritakan semuanya kepada istrinya, yaitu Khadijah. Khadijah pun menenangkan beliau dan mengatakan bahwa Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan manusia sebaik beliau. Kemudian Khadijah pun menemui sepupunya, yaitu Waraqah, seorang
pakar ilmu pengetahuan tentang kitab-kitab terdahulu. Kemudian Waroko pun menjelaskan bahwa yang dialami oleh beliau merupakan tanda-tanda bahwa beliau sedang diangkat menjadi seorang rasul. Sejak saat itu beliau mulai menjalankan tugasnya sebagai Rasul Allah dalam mengajari ajaran Islam kepada umat manusia. Meskipun dakwah yang sering ia lakukan secara sembunyi-sembunyi dan kepada orang terdekat, dan kemudian menyebar secara luas di masyarakat Mekah. Lalu meskipun begitu, beliau juga sering mendapat penolakan, cobaan dan tantangan. Namun beliau tetap melakukan dan melaksanakan tugasnya sebagai Rasul Allah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're